Allah punya apa yang Ia berikan kepada kita. Walillahi ma akhaz, apa yang diambil pun adalah milik Allah Subhanahu wa taala. Wa ma indana illa ajalin musamma, illa ila ajalin musamma, dan apa yang ada pada diri kita ada batas dan waktu ketentuannya. Oleh karena itu di antara ucapan yang mesti kita ucapkan adalah inna lillahi wa inna ilaihi raji'un, Allahumma ajirni fi musibati wa akhlif liyal khaira minha. Ya Allah, berharap kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya Allah, doa yang diajarkan oleh baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ya Allah, berilah aku balasan dari musibah yang Engkau timpakan kepadaku, dan ganti daripada musibah itu sesuatu yang lebih baik daripadanya. Berharap kita kepada Allah. Terkadang ada hal-hal yang tak bisa dijangkau oleh akal. Ada sesuatu yang tak bisa diukur oleh pengetahuan. Bahwa setiap musibah yang Allah berikan kepada kita tentu ada hikmahnya. Saya berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala agar keluarga yang ditinggalkan ayahanda, ibunda yang mencintai almarhumah beserta suami, anak-anak, mertua, serumpan keluarga yang ditinggalkan oleh almarhumah diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala kesabaran yang melimpah, serta Allah berikan hikmah yang tidak disangka-sangka. Beserta berdoa kita kepada Allah Subhanahu wa taala agar almarhumah ditempatkan oleh Allah Subhanahu wa taala di dalam surga Jannatun Na'im, serta Allah lapangkan kuburannya, diberi nikmat dengan sebanyak-banyaknya. Amin ya rabbal alamin. Saya berharap kalau kita nanti berdoa kepada almarhumah, ada keluarga kita meninggal, jangan disebutkan semoga ia ditempatkan dengan selayak-layaknya sesuai dengan amalnya. Tidak, doa itu harus tinggi. Berharap kita ditempatkan dalam surga Jannatun Na'im. Itu doa. Berharap kita hilang azab kubur daripadanya. Itu yang seharusnya kita doakan. Adapun ungkapan semoga beliau husnul khatimah itu pun betul, tidak salah. Semoga almarhumah menjadi husnul khatimah, artinya semoga ia mendapatkan fadilah-fadilah orang yang matinya husnul khatimah. Karena orang yang matinya husnul khatimah, meninggalnya dalam keadaan baik, azab kuburnya dihilangkan oleh Allah. Kuburnya dilapangkan oleh Allah, diberi nikmat di alam kuburnya, dimudahkan hisabnya, diberatkan timbangan amal baiknya, dan dimasukkan oleh Allah ke dalam surga Jannatun Na'im. Siapa mereka? Mereka yang matinya dalam keadaan husnul khatimah. Maka kita berdoa semoga almarhumah termasuk yang matinya husnul khatimah. Sama halnya ketika orang berangkat ke Jakarta, padahal boleh jadi ia sampai ketika bertanya di mana dia, ke Jakarta, mudah-mudahan selamat di perjalanan. Padahal beliau udah sampai di Jakarta, udah berangkat malahan, boleh jadi udah tidur di rumah atau di hotel. Tapi mengapa kita ucapkan semoga di perjalanan dia selamat? Artinya dia mendapatkan keselamatan dan mendapatkan nikmat-nikmat orang yang selamat di perjalanan. Jadi ungkapan semoga beliau husnul khatimah itu tak salah. Dan berdoa nanti kalau ada keluarga kita yang meninggal, doanya jangan kecil-kecil. Jangan tergantung-gantung. Doanya semoga beliau dimasukkan oleh Allah Subhanahu wa taala ke dalam surga Jannatun Na'im. Amin ya rabbal alamin. Cincin tuan-tuan puan-puan yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Saya ni sebetulnya tidak baru di Jalan Rambutan ni. Kalau ibu-ibu ni mungkin sebagian ada yang kenal sama saya. Karena dulu saya sering mengisi kajian masjid taklim di sana. Bapak-bapak ni mungkin dah lama tak jumpa saya, karena dulu saya khotib di Masjid Al-Mu'min Rambutan. Tapi karena saya lama tak bersua di sini, nanti nampaknya baru jumpa. Cincin tuan-tuan puan-puan yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, masuk malam yang ke-8. Luar biasa. Terkadang orang hanya bisa mengenang malam pertama, kedua, ketiga. Tapi jamaah yang mulia, keluarga daripada almarhumah Ibu Amelia mampu mengenang beliau pada umurnya yang ke-8 dari meninggalnya. Lebih mulia
lagi 40 ingat. Lebih mulia lagi 100 ingat. Lebih mulia lagi setahun ingat. Kalau orang Jawa nyewu namanya 1000. Lebih hebat lagi, tidak kekang di hati, tidak luntur di dalam pikiran. Ingat terus. Kalau ayah bunda saya tak ragukan, maka berat rasanya kalau saya berceramah di hadapan ibunda. Ibunda daripada Ibu Amelia. Ibu tuh tak ada batasan sayang sama anaknya. Ayah tak ada tepian sayang kepada anaknya. Tiada waktu, tiada masa, senantiasa mengenang anandanya. Saya hanya berkata, ibu sabar. Padahal beliau yang merasakannya. Berat. Ditinggalkan orang yang dicintai berat. Sayyidina Umar ibn Khattab, sahabat yang kuat, tegas. Apa ada yang lebih kuat daripada Umar? Tidak ada. Apa ada yang lebih tegas dari Umar? Tidak ada. Tapi ketika baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam meninggal, orang yang paling dicintai oleh beliau, Sayyidina Umar ibn Khattab, ketika mendengar mata Muhammad, meninggal Muhammad, dia hunus pedangnya. Man qala Muhammad mat laqata'tu lisanahu. Barang siapa mengatakan Muhammad telah meninggal, potong lidahnya, ku cambuk lehernya. Mengapa? Tak tahan dia meninggalkan Rasulullah. Umar yang imannya luar biasa. Seorang ibunda menangis di samping jenazah anandanya, dekat kuburan. Datang Rasulullah memegang bahunya. Isbiri, sabarlah engkau. Sang perempuan tidak tahu bahwa di belakangnya Rasulullah. Mengapa ketika kita keluarga ditinggalkan, tak ingat dunia ini lagi? Mengapa sedih luar biasa? Hingga mengatakan, izhab anni, pergi engkau. Padahal di belakangnya Rasulullah, dia tak sadar. Ketika disebutkan bahwa Rasulullah tadi di belakangnya mengatakan isbiri, sabarlah, ia pun gemetar dan menjumpai baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Minta maaf, ya Rasulullah, saya tidak tahu bahwa engkau belakang tadi. Emang tak sadar? Kalau ada orang kita cintai meninggal, tak sadar dunia lagi. Maka Rasulullah sallallahu alaihi mengatakan, as-sabru 'inda sadamatil ula. Sabar itu terletak pada kematian pertama. Berat, maka yang datang harus memberikan semangat. Ibunda jangan berkecil hati. Ibunda banyak memberikan jasa, menyekolahkan Ibu Amelia sampai tamat. Berbakti kepada ibunda, ayahanda memberikan jasa-jasa kepada anaknya. Suatu ketika di Syria, seorang syekh bercerita, meninggal baru-baru tahun-tahun 2000-an nih. Ini bukan cerita dalam kitab kuning, bukan dalam buku yang telah rapuh. Ini cerita baru tahun-tahun belakangan ini. Seorang ibunda menangis membawa jenazah anaknya, dimasukkan ke dalam liang lahat. Ketika dimasukkan ke liang lahat beserta jamaah takziah yang datang di situ, orang yang menggali kuburan dan membawanya ke dalam jenazah, ke dalam liang lahat, tiba-tiba pingsan. Membawa jenazah seorang laki-laki muda belia, dimasukkan ke dalam liang lahat, tiba-tiba ia pingsan. Seminggu setelah itu datang lagi jenazah laki-laki yang parubaya juga. Ibu-ibu itu pun datang, menangis di samping jenazah. Setelah dimasukkan ke liang lahat, orang yang menggali itu menjumpai ibu tua tadi. Ibu, minggu kemarin saya nampak ibu datang bawa jenazah laki-laki yang muda. Siapa itu, Bu? Itu anak saya. Menangis ibu. Yang kedua itu siapa, Bu? Setelahnya seminggu setelah ini, yang tadi itu siapa? Yang tadi itu abang yang meninggal seminggu yang lalu. Mengapa? Kata dia. Kata ibu itu, mengapa? Ibu, adik dia kemarin tuh, ketika saya memasukkan ke liang lahat, saya pingsan. Untung tak mati. Sampai dalam liang lahat saya melihat ada taman surga. Wangi luar biasa, luas sejauh mata memandang. Hijau semuanya. Ada taman-taman bunga. Ada sungai-sungai mengalir putih luar biasa. Saking heratnya saya, terperanjaknya saya, maka ketika itu saya pun pingsan. Tidak pernah. Liang lahat yang gelap gulita sempit seperti itu tiba-tiba bagaikan lapangan indah luar biasa. Akhirnya saya pingsan. Apa, Bu, amalan dia, ibu? Apa amalan anak ibu yang satu? Kata dia,
Anak saya itu sekolah, pokoknya belajarlah kerja dia. Tamat ibtidaiyah, tamat SD, masuk SMP, masuk di SMP, masuk SMA, setelah SMA masuk dia universitas. Nggak pernah berhenti sekolah. Di rumah tuh buku-buku dia semua. Kadang minta duit dia beli untuk praktek, semuanya ilmu, semua untuk pendidikan. Orang yang berpendidikan dan keinginannya untuk ilmu, maka Allah berikan nikmat dan kemuliaan bahkan hanya di dalam kubur. Bahkan sebelum ia masuk surga telah mendapatkan nikmat itu di mana? Di alam kubur. Alam kubur step pertama kita menuju alam akhirat. Itu dah dapat kenikmatan, apatah lagi nanti di alam yang selanjutnya. Baik. Kalau yang abang itu apa amalannya? Mengapa? Saya pun nampak yang seperti saya lihat di adiknya, begitu juga yang saya nampak pada abangnya. Apa amalannya, Bu? Apa pekerjaannya, Bu? Dia kiai? Tidak. Ustaz penceramah? Tidak. Imam besar Nurul Huda? Tidak. MC takziah? Tidak. Punya pesantren? Tidak. Amalannya apa, Bu? Seperti dapat nikmat seperti itu. Kata ibunya, abang itulah yang menyekolahkan adiknya. Ibu jangan berkecil hati. Ayahanda Pak Haji Angga jangan berkecil hati. Banyak dana dikeluarkan. Maka bapak-bapak sekalian jamaah dimuliakan Allah, jangan perhitungkan terhadap pendidikan anak. Jangan banyak perhitungan uang dikeluarkan untuk ilmu anak-anak kita. Allah balas. Wala yadhlimu rabbuka ahada. Allah tidak pernah menzalimi hambanya. Waktu kita sedikit saja. Terima kasih atas segala perhatian. Mohon maaf atas segala kekurangan. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thariq, hadanallahu wa iyyakum sawa'as sabil. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.